Selamat malam kawan-kawan. Hari ini saya mau bahas soal update transfer. Mungkin nggak lama ya, kita bahasnya cepat aja karena bentar lagi juga saya udah mau tidur, udah ngantuk nih sebenarnya. Tapi saya paksain buat video dulu sebelum tidur. Jadi kita bahas beberapa update transfer dari beberapa klub Eropa, karena hari ini merupakan hari terakhir transfer untuk musim panas 2020, atau tepatnya hari ini deadline transfer dari beberapa klub Eropa. Oke, langsung aja. Pertama kita bahas dari Bayern Munchen. Mereka mendatangkan 3 pemain, malahan 4 ya. Yang pertama ada Buo Nassar dari Marseille, Marc Roca dari Espanyol, Choupo-Moting dari PSG, dan Douglas Costa dari Munchen. Keempat pemain ini kan kita bahas satu persatu dulu ya. Keempat pemain ini, pertama kita bahas Choupo-Moting. Choupo-Moting ini kan striker yang kemarin mencetak gol ke gawang Atalanta di Champions League. Jadi menurut saya pemain ini sepertinya hanya akan jadi pelapis Lewandowski. Kenapa? Menurut saya, selama Lewandowski masih gacor di Bayern Munchen, Choupo-Moting nggak akan bisa menggeser posisi dari Lewandowski. Menurut saya pun ini merupakan panic buying yang dilakukan oleh Munchen. Kenapa? Karena mereka juga sebenarnya nggak ada pelapis dari Lewandowski. Pelapis yang asli itu memang nggak ada. Lewandowski kan selama ini memang selalu fit tiap laga untuk diturunkan. Jadi sekarang Munchen pun merekrut Choupo-Moting untuk menjadi pelapis Lewandowski. Oke, yang kedua Douglas Costa. Ini yang saya terkejut. Munchen kembali merekrut Douglas Costa setelah Douglas Costa itu bermain 2 musim di Munchen dari 2015 sampai 2017. Kalau saya lihat sekarang ini kan Douglas Costa terpinggirkan di Juve dan direkrut lagi ke Munchen. Kembalinya dia ke Munchen menurut saya tidak akan merubah apa-apa, jujur. Karena apa? Munchen udah punya Sané dan Gnabry. Kalaupun Douglas Costa main, jujur saya boleh bilang Douglas Costa hanya akan jadi pemanis bangku cadangan lagi, karena ia mungkin nggak terlalu diandalkan sama Hansi Flick. Ini menurut pribadi saya ya, karena saya melihat sendiri bagaimana Douglas Costa di Juve. Dia juga nggak terlalu dia sedikit diandalkan sama Sarri di musim 2019-20, dan sekarang sudah ganti jadi Pirlo. Menurut saya pemain ini kayaknya jadi bakalan jadi pemanis bangku cadangan lagi buat Munchen. Tapi saya berharap sih dia tetap dimainkan, atau kasih kesempatan lah buat dia main. Sekali-kali Sané sama Gnabry itu bisa dicadangin lah. Tapi tergantung keputusan pelatih semuanya. Yang ketiga, mereka mendatangkan Marc Roca. Saya jujur pernah ngeliat pemain ini bermain di Espanyol, terutama karena dia timnas Spanyol asli, timnas Spanyol muda. Saya lihat pemain ini bagus. Pemain ini kan posisinya gelandang. Dia tuh bisa mengirimkan umpan-umpan ke striker yang ada di depan. Jadi saya rasa ini cocok untuk menggantikan Thiago Alcantara yang hengkang ke Liverpool. Kenapa? Karena Marc Roca ini bisa menjadi penyuplai bola ke depan, ke Lewandowski terutama. Tapi kita lihat karena nggak ada Thiago kan, permainan Munchen kemarin kalah ya kan lawan Hoffenheim. Sekarang akhirnya tadi mereka menang lawan Hertha Berlin 4-3. Memang nggak ada Thiago, berpengaruh terhadap sirkulasi bola yang ada di depan. Kalau Goretzka aja yang diharapin nggak akan cukup. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan Marc Roca ini untuk menyuplai bola ke depan. Yang terakhir Buo Nassar dari Marseille. Jujur saya nggak terlalu tahu pemain ini bagaimana permainannya, karena saya juga jarang nonton Ligue 1. Yang hanya saya perhatiin paling cuman PSG atau Lyon ya. Tapi Buo Nassar ini bagus. Dia mungkin bisa jadi pelapis dari Kimmich juga, karena dia juga transisinya bagus antara bertahan dengan menyerang. Jadi ini merupakan strategi yang bagus dari
dari Munchen untuk mengambil Buona Sar dan memberikan ia kesempatan kalau misalnya Hansi Flick mau ngasih dia kesempatan. Oke. Lalu kita beralih ke Liga Inggris. Everton mendatangkan Ben Godfrey dari Norwich. Ini pemain bagus, tapi saya juga nggak terlalu bisa menilai dia karena Norwich juga musim lalu kan degradasi. Jadi menurut saya ini pembelian yang pembelian yang panik juga dari Everton karena Everton nggak punya lagi stok gelandang atau back yang bagus, jadi mereka mengambil Ben Godfrey. Lalu ada Barcelona yang sedikit lagi akan mendatangkan Depay dari Lyon. Kayaknya udah final, udah kesepakatan udah menuju akhir dan Depay bisa langsung jadi pemain Barcelona. Nah, kalau Depay ini saya rasa sih lini depan Barcelona akan semakin sesak akan kedatangan dia, karena meskipun Suarez sudah pergi tapi penggantinya kan udah ada Depay ini. Jadi mungkin untuk Dembele, Ansu Fati mungkin juga akan terpinggirkan karena Koeman kan lebih memilih Coutinho dan Griezmann. Meskipun Ansu Fati tetap dimainkan, tapi saya rasa Ansu Fati terlalu mudah untuk dimainkan di La Liga ini, karena La Liga ini kan kompetisinya panjang. Jadi saya rasa Depay akan dimainkan bersama dengan Griezmann, Messi dan juga Coutinho. Untuk Dembele saya nggak bisa bilang dia akan jadi starter juga, dan nggak bisa bilang dia jadi penghangat bangku cadangan, tergantung Koeman akan memoles potensi dia bagaimana. Oke. Lalu ada Udinese ini bergerak cepat untuk meminjam Deulofeu dari Watford. Ini langkah yang bagus dari klub ini karena memang kan Udinese ini salah satu klub yang langganan ke Liga Champions ya. Mungkin masih ingat zaman-zamannya Sanchez. Itu Udinese itu bisa lolos ke Liga Champions loh. Meskipun mereka waktu itu kalah sama Arsenal kalau salah di playoff di playoff kalau nggak salah, saya nggak salah ya waktu itu. Oke. Lalu Chiesa ke Juve. Ini pemain bagus, pemain Fiorentina, masih 22 tahun. Saya rasa dia akan memberikan prospek yang bagus untuk Juve juga. Lalu Fiorentina rencananya akan mengambil 2 pemain, yaitu Jose Callejon sama satu lagi, saya lupa, pokoknya itulah. Jose Callejon bagus dari Napoli. Napoli saat ini juga baru mendatangkan Osimhen ya, sama ada beberapa pemain yang mungkin saya nggak tahu. Jadi ini langkah yang bagus untuk Fiorentina agar mereka bisa kembali lagi bersaing di Serie A. Oke. Lalu ada Milan yang meminjam Dalot dari MU. Ini yang pemain bagus sebenarnya di MU tapi kurang mendapatkan jam terbang, jadi dia dipinjamkan ke Milan. Lalu ada ini Juan Foyth. Nah, ini back Argentina yang main di Tottenham Hotspur dipinjamkan ke Villarreal. Ryan Sessegnon ke Hoffenheim. Lalu ada Sebastian Rudy yang dari Schalke dipinjamkan ke Hoffenheim. Oke. Lalu MU, tadi saya lupa bahas MU. MU hampir merampungkan Telles dan Cavani. Semoga aja ya MU bisa bangkit dari kekalahan melawan Spurs, sehingga dengan masuknya Cavani dan Telles bisa menambah kekuatan di masing-masing lini dari MU. Oke. Itu aja dulu kan kawan, karena saya udah ngantuk juga. Besok kalau nggak insya Allah saya upload. Oke. See you in the next video ya.